Oke, kita lanjut materi kemarin tentang pemuliaan salib. Nah, kita udah bahas sejarah atau historisnya. Ini ditemukan, salib ini ditemukan tahun 326 ya. 326 oleh Saint atau Santa Helena ya. Eh, itu ini ya. Ini kita udah baca. Jadi dia membawa kayu salib pemberi kehidupan ini kembali ke Konstantinopel ya tahun 326 benar. Nah, kita tidak akan bahas ini lagi. Eh, ini ditemukan di reruntuhan puing-puing dari kuil pagan, kuil dewa Venus ya tahun 326 oleh Saint Helena. Nah, salib ini ditemukan 3 buah seperti yang terjadi di Golgota ya 300 tahun yang lalu. Nah, lalu dari 3 salib ini yang mana yang merupakan salib Kristus? Sehingga Makarius ya ini pemimpin gereja di Yerusalem menyentuh salib-salib itu kepada jenazah. Nah, ketika salib Tuhan ditaruh di atasnya, orang mati itu hidup kembali. Nah, itulah yang menandakan inilah salib Kristus yang ditemukan. Maka diberi nama salib pemberi kehidupan. Ya, nah ini dihormati atau dirayakan di gereja dan kita mengenang ya peristiwa ditemukannya kembali salib itu. Ya, pada tahun 326 oleh Ratu Helena. Itu. Nah, kemudian kita mau lihat apa makna salib. Ya, salib ini di dalam pemikiran Saint Maximus sang pengaku imam dan himnografi ibadah. Ya. Nah, pada setiap tanggal 14 September, 14 September ya setiap tahun gereja seperti di Yerusalem atau gereja-gereja di Konstantinopel ya di timur atau kita sekarang sebut sebagai gereja ortodoks ya itu merayakan sejarah ini, sejarah ditemukan salib Kristus itu. Oke, itu udah ratusan tahun ya diperingati setiap tanggal 14 September. Tapi kita nggak hanya tahu sejarahnya saja, tetapi kita ngerti apa makna teologisnya. Ya, apa makna dari salib. Ini salib ini kan identitas gereja atau setiap orang Kristen. Ini penting sekali doktrin salib ini. Yang kebanyakan orang hanya tahu ya salib itu tempat Yesus dihukum, digantung, disalib, dia mati buat menebus dosa-dosa manusia. Nah, itu benar. Tapi ya kamu kalau belajar di sini jangan cuma tahu itu doang dong. Ya, kalau itu hanya yang kamu tahu ya kamu ya nggak perlu sekolah di sini. Di gerejamu dulu juga udah dikasih tahu sama pendetamu kan. Nah, kita mau mendalam ini lebih eh, dalam lagi secara teologis ya dari misalnya dari pandangan gereja dalam dirayakan mereka merayakannya itu dengan ibadah-ibadah yang kayak gimana ya ada himne atau pujian ya yang nyanyian yang selalu dipanjatkan dipujikan setiap tahun 14 September. Nah itu artinya apa? Lalu bagaimana pandangan teologi dari bapak-bapak gereja seperti Saint Maximus. Nah ini yang kita mau lihat ya. Nah ini ada ikonnya, ikon pemuliaan salib. Nah ini uh, Makariusnya, Saint Helenanya ya, dan ini orang-orang yang menyaksikan ya uh, salib itu ditinggikan. Nah, menarik ya. Oke. Nah,
Pesta perayaan pemulihan salib pemberi kehidupan ini adalah salah satu perayaan besar tadi ya yang saya katakan dalam gereja timur ya, atau gereja ortodoks seperti di Yerusalem, sekarang ada di Mesir, ada di Rusia, ya bahkan sudah di Eropa dan sampai juga di Indonesia. Nah, gereja-gereja seperti ini memang asing, kita belum terlalu familiar ya di Indonesia karena Indonesia mayoritasnya Katolik atau gereja dari Barat dan perpecahannya itu Protestan, ya kan? Seperti kita di sini ada gereja Pentakosta, gereja Protestan, seperti dan gereja-gereja Katolik. Tapi gereja Ortodoks itu juga sudah ada di Indonesia dan kita juga mau mengenal ya bagaimana tradisi gereja atau perayaan-perayaan seperti ini yang sudah ratusan tahun ya. Tapi bukan soal hanya sekedar perayaan, tapi yang paling penting di sini adalah mengapa itu dirayakan, apa maknanya buat saya, makna teologinya. Nah, tentang salib. Karena ini identitas kita. Kamu kan juga suka pakai kalung-kalung salib ya kan? Lah, itu identitas kita. Jadi kita jangan malu dengan tanda salib. Ya, bahkan sebagian misalnya dari tradisi Barat tuh bikin tanda salib gini. Ya, karena memang itulah ada maknanya, ada identitas yang kalian harus tahu. Ya. Nah, teologinya tidak hanya berakar pada peristiwa historis penemuan salib oleh Saint Helena, tapi ini merangkum misteri keselamatan secara kosmis dan personal. Jadi kenapa kok kita perlu belajar tentang salib? Karena salib itu iya merangkum ya, merangkum misteri keselamatan secara personal dan kosmis. Kosmis itu secara alam semestanya. Teks-teks ibadah untuk pesta ini atau perayaan ini seperti yang terdapat dalam liturgi ilahi, Vesper, Matins ya. Liturgi ilahi itu dirayakan setiap hari Minggu, ya Vesper itu setiap hari, ibadah sore ini. Jadi misalnya tanggal 13 ini. Karena tanggal 13 sore sudah dianggap ganti hari. Ya, tanggal 14. Lalu Matins ini ya subuh tanggal 14 ya. Nah, kita akan lihat satu simbolisme yang mendalam ya, kemudian dielaborasi dengan lensa pemikiran Saint Maximus. Nah, tulisan ini kan membahas teologi pemulihan salib pemberi kehidupan dengan menggali lebih dalam konsep-konsep kunci dari Maximus ini ya, dan melihat bagaimana konsep tersebut terjadi dalam himnografi liturgis. Oke, kita lihat ya. Pertama, salib itu apa? Ya, ini memenuhi pemenuhan logos ciptaan dan sejarah. Maksudnya apa ini ya? Coba kita perhatikan. Bagi Saint Maximus, ya, seluruh ciptaan itu diciptakan melalui dan untuk Sang Logos, yaitu Kristus. Nah, kemarin masih ingat roda sepeda itu ya. Nah, logosnya itu pusatnya, tengahnya. Lalu jari-jarinya, logoinya, ciptaannya, ya. Bukan ciptaannya, logoinya. Prinsip ilahinya, ya. Lalu lingkarannya itu kosmos atau baru kitanya, ciptaannya, ya. Nah, logo itu adalah prinsip ilahi yang memberi tujuan, makna dari ciptaan itu. Apa tujuannya? Tujuannya ya ngerti bahwa semuanya itu berakar dari Sang Logos. Berakar dari Sang Logos dan nanti akan untuk atau kembali kepada Sang Logos. Untuk Sang Logos. Nah, lalu ada jari-jarinya ini patah. Nah, itulah yang disebut sebagai jalan manusia dalam dosa. Ya, akhirnya terjadi fragmentasi ya, patah, terpisah dari logo ini. Akhirnya terjadi kekacauan dalam kosmos ya. Alienasi ini terjadi keterasingan. Jadi jari-jarinya itu kalau patah atau putus ya dia terasing. Nah, bagaimana menyambungnya lagi? Salib. Ya.
Nah, salib adalah momen di mana Sang Logos menjadi daging secara definitif, memulihkan dan memenuhi semua logai ciptaan. Jadi salib itu ini bukan sekedar kayu, ya, bukan sekedar kayu yang diberi tanda gitu. Tapi apa? Bukan sekedar lambang. Tapi apa itu? Salib adalah apa? Iya, momen. Momen itu artinya apa? Momen apa? Momen itu waktu. Ya, waktu yang tepat, momen. Kayak kamu menunggu momen untuk melamar istrimu, pacarmu. Oke, momen itu menunggu waktu yang tepat, waktu tepat. Nah, waktu apa? Iya, waktu di mana Sang Logos menjadi daging. Waktu di mana inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Logos menjadi daging. Nah, momen di mana inkarnasi terjadi. Sehingga salib ini bukan sekedar simbol ya. Bukan sekedar kayu yang dibuat talang seperti itu. Tapi ini ada momen di mana ya manusia ya tidak ada momen Sang Logos menjadi daging. Kalau dia nggak jadi daging, jadi manusia, bisa digantung? Enggak, ya kan? Dia harus jadi manusia, baru dia disalib. Nah, itulah momen di mana Sang Logos menjadi daging. Tapi bukan sekedar jadi manusia. Untuk apa? Dia disalib ini untuk apa? Untuk apa? Makan hukum. Ya. Jadi salib adalah itu harus salib di mana terjadi inkarnasi untuk memulihkan dan dia masuk ke semua logo cipta, memenuhi. Jadi kalau gambar roda, ini tang logosnya, ini jari-jarinya. Nah, ini logonya kan. Ini ciptaan. Ini pusatnya logos ini. Nah, terus dia disalib. Untuk apa, Margareta? Bisa kebayang nggak memulihkan dan memenuhi semua logo ciptaan itu kayak gimana? Bayang nggak? Ya, gini kebayangnya. Nah, itu memulihkan dan memenuhi semua logo ciptaan. Logonya mana? Ini kan? Logosnya mana? Ini. Lalu dia datang jadi daging, jadi manusia, disalib. Tadi di situ dikatakan memulihkan dan memenuhi semua logo ciptaan. Nah, pertanyaan saya itu, paham nggak ini? Kebayang nggak maksudnya apa? Bisa membayangkan nggak? Kayak kamu membayangkan gunung, kan bisa membayangkan kan? Atau kamu membayangkan sebuah pohon, bisa kan? Atau hutan, atau laut gitu. Tapi kalau ini salib ini kamu bisa bayangin nggak?
Oh iya, salib ini kayak gini. Tapi ya jangan cuma lihat salib itu doang. Ada Tuhan Yesusnya digantung. Ya, kita bisa membayangkan, tapi ya jangan cuma itu. Ini memulihkan dan memenuhi semua logo ciptaan. Nah, kamu bisa bayangkan maksudnya gimana? Coba pakai ilustrasi nih, roda tadi, ban sepeda. Jadi kalau dikatakan memenuhi semua logo ciptaan, maksudnya apa? Maksudnya kamu jangan cuma hafal, tapi kamu ngerti maksudnya apa. Nah, kan ada jatuh dalam dosa. Berarti logo-logo di sini itu putus nih semuanya. Putus nih dari sang logos. Ya kan? Ya. Nah, lalu dia jadi manusia, jadi salib, salibnya ini kan nyambung lagi. Nah, ya, jadi memenuhi semua logo ini. Ini logonya kan banyak nih ya. Banyak sekali. Kamu lihat ciptaannya banyak nggak di alam semesta? Banyak. Binatang di laut aja kita udah nggak tahu. Tumbuhan yang di hutan itu udah berapa spesiesnya, kita juga nggak tahu. Belum yang di mineral yang di bawah bumi. Belum bintang-bintang di langit. Sebenarnya buahnya sekali loh gue. Nah ini putus, kali inilah yang menyambung. Jadi dia itulah menyambung itu maksudnya memulihkan itu. Ini putus disambung jadi pulih. Sama kayak kamu punya tulang patah jatuh ya, lalu disambung kayak besi. Nah, itu pulih disambung. Tapi kalau memenuhi maksudnya gimana? Mata sambung itu namanya sembuh, pulih. Pulih itu sembuh. Iya. Kalau memenuhi logo ciptaan. Nah, ini artinya logo ini ya sekarang kembali lagi setahun, ya dipenuhi lagi. Artinya logo ini jadi tahu lagi. Oh, tujuan saya adalah nggak boleh terputus dari sang logo. Sudah disambung, sudah dipulihkan, ya kamu jangan jatuh lagi. Misalnya kakimu patah, sudah disambung, udah baik kan? Ya, iya, kamu jangan bikin patah lagi. Nah, itu artinya membunuh. Ya, oke, itu salib. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Ternyata salib ini sudah diceritakan ya. Ada tipologinya. Nah, teks-teks isbada itu sudah menggambarkan atau sudah kita menyanyikan teks-teks ibadah itu. Teks-teks ibadahnya itu seperti ini ya. Ini bahasa Inggris sih ya. Cuma nah, nanti kamu lihat. Nah, ini teks ibadahnya ini. Misalnya hari 13. Tanggal 13 kita lihat nah, ibadahnya ini nih. Banyak nyanyiannya ini. Ya. Nah, itu ibadahnya. Nah, gereja itu sudah menyanyikan atau sudah eh, memperingati tentang salib dalam bentuk gambaran, tipologi. Ya, gambaran yang ada dalam perjanjian lama. Misalnya Musa di Laut Merah, itu adalah gambaran tentang salib. Tongkat Musa bisa membelah laut dan menyelamatkan bangsa Israel. Itulah tipologi atau gambaran dari salib yang membelah
lautan maut dan menyelamatkan umat manusia. Musa membelah laut pakai tongkat, akhirnya lautnya terbelah, bangsa Israel bisa lewat. Bisa bayangkan itu? Nah, itu seperti salib membelah maut, lautan maut dan menyelamatkan manusia. Nah, itu satu gambaran, ya. Lalu Musa mengalahkan Amalek. Ini juga ketika Musa tangannya terentang dalam bentuk salib, oke, Israel menang. Tapi ketika tangan Musa lelah, Amalek menang. Nah, ini satu gambaran bahwa nanti ada salib yang akan menang atas musuh. Apa musuh kita? Dosa dan maut, kematian itu. Ya, jadi ada kemenangan sejati di dalam salib. Lalu Yakub memberkati anak-anak Yusuf, dia tidak memberkati anak sulung, tapi dia memberkati Yusuf, artinya dia memberkati bangsa-bangsa yang baru ditanam. Nah, inilah gereja itu. Oke. Nah, yang kedua, nah jadi kalau di sini ini bukan sekedar paralel ya, ada kesamaan, tapi ini bukti bahwa Logos bekerja sepanjang sejarah keselamatan. Sudah mulai dari Perjanjian Lama, ya. Jadi Perjanjian Lama itu kayak mempersiapkan dunia untuk misteri salib yang akan menjadi pemenuhan dari semua prafigurasi atau tipologi tadi. Ya, salib adalah apa nih? Kunci yang membuka makna tersembunyi dari seluruh Perjanjian Lama. Oke. Yang kedua, salah satu pilar pemikiran Maximus ini adalah tentang misteri penderitaan dan kesenangan. Penderitaan itu bahasa Inggrisnya pain, kesenangan itu pleasure ya. Ya. Analisisnya adalah bagaimana dosa masuk ke dunia melalui kesenangan yang menyimpang, hedon yang menyimpang atau pleasure yang menyimpang. Ya. Yang secara tak terhindarkan diikuti oleh penderitaan dan kematian. Nah, ini yang dialami oleh Adam dan Hawa ketika dia makan buah terlarang dari pohon apa? Iya, pohon itu akhirnya si Adam itu dia mencari kesenangan. Kesenangan indrawi yang egois, yang tidak mau taat. Akibatnya terpisah dari Allah. Inilah penderitaan. Jadi kesenangan yang menyimpang itu pasti akan diikuti oleh penderitaan. Dan penderitaan itu akan mengakibatkan kematian. Nah, ini yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, sehingga manusia yang lahir dari Adam dan Hawa itu terperangkap gitu ya dalam siklus ini, mengejar kesenangan. Ya, Adam bersalah ya dia tanggung sendiri. Cuma kodratnya akhirnya jadi kodrat manusia yang cenderung mencari kesenangan. Sesaat yang berujung pada penderitaan. Nah, ini kan saya udah bahas nih tuh di grup WA tuh panjang lebar. Nah, kamu bisa baca di sini ya tentang dosa atau natur kodrat manusia ya, ketika sudah jatuh dari dosa itu. Nah, ini misalnya, nah ini ada di sini nih tentang dosa ya. Ya, kalau dalam tradisi Barat, Agustinian, dosa dari Adam itu dipahami sebagai kesalahan warisan dari Adam yang diturunkan secara biologis. Jadi kalau orang tua kita udah bersalah, ya pasti kamu sudah bersalah, gitu. Karena secara biologis diwariskan secara biologis. Itu namanya guilt, ya. Artinya setiap manusia lahir dalam keadaan bersalah di hadapan Allah dan kehilangan rahmat asal.
Oke, dosa asal ya. Nah, kemudian timur, kalau menurut pandangan timur, dosa nenek moyang dipahami sebagai penyakit rohani warisan. Ya. Nah, kita tidak mewarisi kesalahan Adam, tapi mewarisi konsekuensi dari kejatuhannya. Adam bersalah ya dia tanggung sendiri. Tapi kita konsekuensinya akibat dia berdosa, kodrat kita jadinya mati, kecenderungannya ya, kematian, cenderungan pada dosa dan terpisah dari Allah. Nah, ini pandangan yang berbeda. Satu mengatakan ini penyakit rohani warisan, ini kesalahan warisan dari Adam. Ya, nanti kalian bisa baca ini ya. Nah, salib, Kristus membalikkan natur kita yang cenderung tadi mengejar kesenangan tadi, dia balikkan itu. Artinya Kristus memilih penderitaan secara sukarela. Tidak seperti manusia yang menderita sebagai konsekuensi dosa yang tak terhindarkan. Kristus yang tanpa dosa secara sukarela memeluk penderitaan di salib. Ya, ia tidak mencari kesenangan, tetapi menerima penderitaan demi kasih. Nah, ini dia balikin. Jadi kalau manusia mencari kesenangan, ini manusia ya, dia cari kesenangan. Terus menderita. Ya, nah sama Kristus apa? Dia tidak mencari kesenangan, tapi dia menderita. Memang dia menderita terus dia mati disalib, identifikasi tidak, tapi dia hidup bangkit. Kalau urutan manusia itu kan cari kesenangan, ujung-ujungnya menderita mati. Nah, Kristus dia menderita secara sukarela disalib, lalu dia mati dan dia kembali. Paham? Ya. Terus maka dia mengubah penderitaan itu jadi kehidupan. Ya. Dengan melakukan ini, ia memutuskan hubungan antara penderitaan dan kematian. Penderitaannya disalib tidak berujung pada kebinasaan, tetapi pada kebangkitan dan kehidupan kekal. Ya, nah, misalnya dalam hina itu dikatakan, coba baca nih, Neti. Wahai salib, wahai salib yang paling engkau meninggikan orang, engkau meninggikan kan semua orang yang telah diusir dari jauh dari dunia dari maut, karena mencuri buah tinggalkan mencari kesenangan. Iya, Adam dan Hawa tuh cari kesenangan, dia makan buah tadi, mencuri buah. Terus pohon salib engkau 3 kali terberkati. Kristus disalibkan padamu. Melaluimu dia yang menipu, melalui pohon yang menawarkan kesenangan palsu dalam dia. Iya, itu melalui salib. Ia yang menipu melalui pohon, si iblis kan. Nah, sekarang dikalahkan oleh pohon juga, pohon salib. Jadi pohon mengalahkan pohon. Paham nggak? Ya, kayu salib itu kan dari pohon. Nah, dia balikin. Sini, ini pohon apa? Pengetahuan dan jahat. Kalau di sini pohon salib. Ini mungkin anggapnya kayak pohon apel ya. Gambar pohon ya. Pohon ini dikalahkan sama pohon ini. Kalau pohon ini jatuhnya mati,
Kalau pohon salib jatuhnya dia bercerai. Salib, Salib dalam rangka yang ditawarkan sebagai penawar dan yang membawa malu dengan memeluk salib dalam kehidupan kita, penyanggalan diri. Kita berpartisipasi dalam membalikan ikut dosa ini, belajar untuk menolak kesenangan egois dan menerima penderitaan yang pada akhirnya membawa kita pada titik kisah jati dalam Allah. iya. Jadi kalau dalam Maksimus dikatakan pohon salib itu disebut pohon apa? Pohon penyembuh. Pohon penyembuh. Berarti dia menawarkan penawar obat bagi pohon pengetahuan tadi. Tadi saya. Jadi kalau di atas itu tadi pohon pengetahuan, yang Yesus rela mati itu di pohon salib itu sebagai penawar. Ya, nah, maka kamu pilih nih, mau pilih pohon salib atau pohon penyembuh? Pohon salib. Hah? Iya, pohon salib atau pohon pengetahuan? Iya, pohon salib atau pohon pengetahuan? Salib, ya kan? Pohon penyembuh atau pohon pengetahuan? Pohon penyembuh. Oke. Nah, jadi kalau kamu pilih itu ya, peluk pohon itu, ya kita ikut berpartisipasi. Ini kan Kristus. Ini kan yang dilakukan oleh siapa dulu pertama? Yang ini Kristus kan? Kristus. Kalau ini dan Hawa, kemudian diwariskan kan? Iya. Manusia. Ini termasuk kita di sini. Kita pasti sama kayak Adam itu, cari kesenangan, terus menderita, mati, entek, mati. Ya, bagi sendiri kita itu dia mau satu. Nah, oke, nih. Sekarang kita berpindah dari sini ke sini. Tapi yang melakukan pertama ini siapa? Kristus. Diikuti oleh siapa? Gereja. Manusia ini lama, inilah manusia baru. Ya, kamu salah satunya ikut sekarang. Ikut apa? Ikut kayak gini, menderita, mati, deritanya ini dia. Episode ya. Nah, ikut menolak kesenangan, menerima penderitaan Kristus, matikan dosa, menderita. Ini berarti menderita itu apa? Lawan kesenangan. Ini kesenangan. Atau ini ego. Atau istilahnya nanti singularia. Nah, di sini menderita, mematikan atau melawan filautia. Filautia itu cinta diri. Dengan menyangkal diri. Kalau di sini apa? Ego kan? Oh, itu. Nih, memuaskan diri. Ego. Kalau ini melawan ego. Nah, di sini baru mematikan ego atau dosa. Ketika Kristus disalib, dia mengalahkan dosa. Nah, disinilah namanya ketaatan. Nah, baru nanti ada kehidupan. Di sini sukacita. Di sini dikatakan sukacita. Di sini. Nah, itu salib. Salib itu bukan sekedar ini.
Salib itu berarti derita, mati. Nah, di sini berarti ini. Dalam menderita, mati. Artinya menderita atau kesenangan atau ego itu mati bagi dosa, matikan ego dan hidup bagi dosa, hidup bagi Allah. Itu jalan salib, bukan yang atas. Yang atas ini pohon pengetahuan. Kalau pohon salib yang mana? Iya. Kalau pohon pengetahuan, rumusnya apa? Senangan, pohon penyembuh atau pohon salib. Nah, sekarang dalam liturgi itu kita diajak berpartisipasi. Partisipasi. Ikut serta. Kan ini baru Kristus nih. Nah, dia ajak kita gereja. Kamu kayak mau pergi sendirian, kamu takut. Terus kamu ajak temanmu. Nah, temanmu itulah namanya berpartisipasi. Ikut. Ngikut. Ngikut itu berarti ada yang di depan. Kita ikut serta. Ikutnya di depannya siapa? Kita ikut di belakang. Kalau dia ikut menderita ya kita ikut. Kalau dia ikut mati kita ikut. Kalau dia hidup kita ikut. Hidup. Itu namanya partisipasi. Kalau kamu ikut dari belakang. Ikut apa? Pohon salib itu. Ya. Oke. Coba perhatikan yang ketiga. Baca nih, Era. Siska. Salib sebagai penyatuan kita dalam bagi saya ini Maximus inti dari kontroversi saling Kristen, keyakinan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak ilahi adalah pemahaman tentang keselamatan. Ia berargumen keras bahwa jika Kristus tidak memiliki kehendak manusia yang sejati dan berfungsi penuh, maka kemanusiaan kita tidak diselamatkan. Salib adalah arena utama di mana dua kehendak Kristus ilahi dan manusia bekerja dalam harmonis dan sempurna. Terus lihat ini ya, ada dua kehendak di dalam Kristus. Nah, sekarang kita mau bicara kehendak ilahi dan manusia. Ketika dia mau disalib, ada satu momen sebelum disalib dia berdoa di Getsemani. Sekarang kita lihat ya, apa itu? Coba kamu baca aja, ya cepat. Ini adalah dari salib dan manusia Kristus secara alami kita kepada penyertaan. Jika mungkin biarlah cawan ini lalu dari padaku, tapi ia secara sukarela menemukan kehendak manusianya pada kehendak ilahinya. Tetapi janganlah seperti yang kehendak melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, artinya apa di sini? Di doa di Getsemani itu ada dua kehendak yang terjadi, yang beroperasi. Kehendak apa saja? Ada kehendak manusia, kehendak ilahi. Nah, apa yang sedang terjadi di situ? Kalau kehendak manusianya gimana? Iya, sebelum disalib pasti dia ngalami namanya gentar menghadapi penderitaan. Ya kan kita juga pasti gini. Kita gentar namanya menghadapi penderitaan. Maka dia katakan jika mungkin biarlah cawan ini lalu dari padaku. Ini karena Kristus adalah manusia
yang sejati, sehingga ya pasti secara manusiawi dia punya kehendak manusia. Dan ketika menghadapi momen paling berat nih ya dalam hidup dia, ya dia pasti merasa gentar. Nah, dia ngomong seperti ini, mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Itu kehendak manusiawinya. Tapi kehendak manusiawinya itu ditundukkan pada kehendak ilahi. Nah, itulah momen yang taat tadi. Dia mematikan egonya. Jadi kalau kamu taat, itu kamu sedang apa? Taat kepada Allah, kehendak ilahi Allah ya. Taat pada Allah berarti kamu sedang mematikan kayak tadi. Kamu maunya bersenang-senang, dimatikan. Kamu maunya di sini bersenang-senang, nah saya suruh matikan, harus belajar. Kalau kamu nggak mau belajar, nggak mau taat, ya kamu bersenang-senang, ego kamu nggak dimatikan. Tapi kalau kamu menaati kehendak Allah, kehendak manusiawimu, taati dan kehendak Allah, berarti kamu bukan cuma taat ya, tapi kamu sedang apa? Dan mematikan atau mematikan kehendak manusia. Nah itu yang terjadi dalam doa di Getsemani. Di Kristus secara sukarela. Taat kepada kehendak ilahi. Apakah di situ Kristus ada pertimbangan untuk meninggalkan salib? Ada. Cuma dia gentar. Ya. Dan dia sukarela menaati. Nah, Kristus tidak punya genomic will. Nah, nanti apa itu genomic will dan sebagainya? Kamu pelajari di ini ya. Saya pernah bahas di grup. Kalau kalian baca, nih, kita masih memiliki genomic will. Kemampuan untuk ragu-ragu memilih antara yang baik dan jahat. Kayak tadi, kamu melihat ada uang jatuh. Kamu tahu uang itu punyanya temanmu. Jatuh, tapi dia nggak sadar. Nah, kamu lihat dari belakang. Ada uang satu lembar misalnya 100.000. Ya, 1.000 mah kecil. 100.000 aja. Paling gede. Nah, terus kamu lihat jatuh, kamu punya genomic will. Ambil atau balikin. Ya. Nah, balikin berarti kamu sukarela menaati kehendak ilahi. Tapi kalau kamu simpan dan kamu pura-pura nggak tahu, nah ini yang kita sebut sebagai genomic will. Kita punya pilihan antara baik dan jahat. Ya. Nah, sedangkan Kristus dia nggak punya genomic will. Dia nggak ada ragu-ragu gitu. Kehendak manusiawinya, ya dia akan sukarela ambil karena Kristus tidak mengenal yang jahat. Kita ada. Sehingga dalam Kristus itu memang tidak ada dosa gitu. Ya. Oke, nanti bisa baca lagi mungkin di tentang ini ada ya. Sudah saya bahas kemarin. Nah, sekarang kita lihat sehingga doa di Getsemani itu adalah ada ketaatan. Ya, coba baca lagi.
Sebelum peristiwa penyaliban dan implementasi dari kita itu sukarela dengan manusia Kristus. Ini adalah mendatangkan kesembuhan tertinggi bagi manusia yang berontak sejak zaman Adam. Dia memiliki kehendaknya sendiri di atas kehendak Allah. Kristus memiliki kehendak Allah di atas kehendak alami manusianya untuk menghindari penderitaan. Ada ketaatan. Ketaatan itu akhirnya apa? Menyembuh terhadap ketidaktaatan Adam. Kalau di sini Adam kan tidak taat. Dosa ketidaktaatan Adam. Jadi Adam sama tidak taat. Adam kedua taat. Jadi Adam kedua itu menyembuhkan Adam yang pertama. Itu ketaatan. Jadi Kristus memilih kehendak Allah di atas kehendak alami manusianya untuk menghindari penderitaan. Dia menghindari penderitaan ini. Jadi hidup, bukan mati. Ya. Tapi waktu dia taat, dia memang menderita. Jadi urutannya dibalik ya. Dia menderita baru mati. Kalau di sini senang menderita mati. Kalau ini menderita mati. Hidup taat. Ya. Memang di sini menderita juga mati. Di sini menderita mati. Tapi menderita mati di sini nggak berhenti, ada hidup. Kenapa? Karena ada ketaatan. Ketaatan itu artinya apa? Kamu mematikan untuk ikut kehendak Allah. Itu artinya ketaatan. Supaya hidup. Nanti udah pusing. Oke. Coba baca Yusuf. Implikasi. Karena kehendak dan ditentukan dan diselamatkan kehendak ilahi dalam pribadi Kristus disalib. Maka umat manusia kini memiliki kemungkinan untuk menjelaskan kehendaknya dari kehendak Allah melalui Roh Kudus. Salib bukan hanya pesan tetapi penyembuhan sedikit dari fakultas pilihan. Fungsi itu sendiri. Iya. Nah, akhirnya salib itu jadinya berimplikasi begini. Ini bukan soal pengampunan dosa, tapi menyembuhkan kehendak kita. Nah, agak sulit. Di sini ini kontrak manusia lalu. Ini karena Kristus jadi manusia, dia ambil kontrak manusia juga. Kontrak manusia baru. Nah, di dalam kontrak manusia baru, kehendaknya ini sudah disembuhkan. Kalau di atas ini kehendaknya melawan, ya kan? Karena ego, yang bawah kehendaknya sudah disembuhkan. Penyembuhan dari fakultas pilihan, artinya penyembuhan dari kehendak kita. Kita sudah disembuhkan ke kontraknya ya. Sekarang secara kontrak gini, bedakan kontrak dan kontrak dan pribadi. Pribadi ya ini Paula itu pribadi, Suf pribadi, Neti pribadi, saya pribadi. Itu dalam kelas ini ada berapa pribadi? 17, ya kan? Ya 18 datang. Iya, 18 sangat singkat itu. Pribadinya 18. Tapi kontraknya satu. Apa nama kontraknya? Hah? Iya, manusia. Ya, paling nggak nyambung ini. Udah lumayan. Kontraknya satu. Namanya apa? Manusia. Pribadinya 18. Nah,
waktu Yesus menyembuhkan kita, manusia baru, kodrat manusia baru itu dia menyembuhkan ini atau ini? Kodrat. Menyembuhkan yang satu ini. Jadi kalau pribadi ada 18 orang di sini, tapi kodratnya sama kan? Satu. Apa manusia? Manusia. Bukan tumbuhan, bukan binatang kan? Nah, kita semua 18 ini kodratnya manusia satu. Kristus waktu dari salib dia menyembuhkan pribadi atau kodrat. Pribadinya kita yang harus ikut. Nah, ini partisipasi. Pribadinya partisipasi. Kristus nggak sembuhkan. Pribadinya bertanggung jawab. Kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Pribadi. Tapi dalam pribadimu ada kodrat. Kodrat apa? Manusia. Sudah disembuhkan? Sudah. Tadi kodrat. Kita semua pakai kodrat yang sama nggak? Kodrat manusia, Bang. Karena kita sudah percaya pada Kristus. Iya kan? Nah, berarti kita memakai kodrat baru nih, bukan kodrat manusia lama. Kodrat manusia baru. Cuma pribadimu harus ikut serta. Nah, yang disembuhkan oleh Kristus di atas kayu salib itu apa? Kodrat atau pribadi? Kodrat. Pribadimu Ini sedang berproses. Iya, sedang ikut. Sedang nih. Bukan lagi duduk pasif, tapi sedang ikut, sedang jalan. Nah itu. Jadi kamu sedang ikut salib. Kok bisa? Karena kodratmu sudah disembuhkan. Karena kamu sudah percaya dan ikut Yesus. Paham sekarang? Nah, jadi di dalam salib itu di situ dikatakan salib bukan hanya pengampunan dosa, tapi penyembuhan radikal fakultas pilihan of choice manusia itu sendiri. Jadi dia sudah menyembuhkan. Jadi kalau di dalam kodrat ini ada namanya kehendak. Nah, kehendaknya udah beres. Tapi di dalam pribadi ini, karena dalam kodratmu ada kehendak, maka kamu ada yang namanya genomic will. Dan pilihan tadi. Nah, inilah yang kamu dengan Kristus, ini namanya sinergi. Ya. Aku plus Kristus. Nah, ini bekerja sama. Mengalahkan genomic will itu menjadi good will. Pilihan yang baik, bukan jahat. Di sini kehendaknya udah sembuh nih. Berarti kamu punya potensi nih untuk good will. Karena kodratmu sudah sembuh. Tinggal pilihanmu ikut Kristus supaya sembuh. Sinergi namanya. Kamu nggak bisa sendiri. Karena namanya ikut ya. Namanya ikut, Kristus belok kiri, kamu ikutlah. Kalau dia lurus, kalau dia belok kanan, nah itu. Kamu nggak bisa sendiri, kamu mesti ikut. Kalau kamu terpisah, dia lurus, kamu belok, ya udah, kamu nggak sinergi lagi. Nggak kerjasama lagi. Iya kan? Iya. Kita mau trekking ke atas. Kamu ikut yang di depan semua. Kalau yang depannya belok, ya kamu juga belok. Nah, itu namanya sinergi. Itu namanya partisipasi. Yang partisipasi kodrat atau pribadi? Kodrat udah beres. Tapi pribadimu yang belum beres.
Kamu masih mesti ngikut. Paham? Ya, kamu mesti ngikut. Ikutnya siapa? Kristus. Karena yang mengalami ini duluan siapa? Menderita, mati, dan hidup siapa? Jadi dia di depan nggak? Kalau ikut itu ikut yang depan, ya kan? Nah, kalau ikut yang belakang gimana? Pasti ikut yang duluan. Yang pertama, adalah Kristus. Oke, nah satu lagi terakhir. Dimensi kosmis yang diperluas. Ya, udah baca. Dan Maximus Perpecahan besar dalam ciptaan akibat dosa antara yang diciptakan dan yang diciptakan. Allah dan ciptaan. Dua antara dunia dua. Noetik. Sensibel. Tiga antara di empat antara surga, Firdaus dan dunia yang lima antara laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, waktu Yesus mengalahkan dosa ini, atau gini, atau pas Adam jatuh dalam dosa, ada 5 perpecahan besar dalam ciptaan akibat dosa. Perpecahan. Ya, atau keterpisahan. Nah, antara Allah dan ciptaan itu jadi terpisah. Kayak tadi ya. Ini dosa, jadi kita dengan Kristus itu jadi terpisah. Kayak dari jaringnya putus. Ya. Ya, Pak. Yang kedua, ini bukan hanya alat ciptaan, tapi juga dunia spiritual, dunia malaikat ini dengan dunia manusia terpisah. Langit dan bumi terpisah. Surga dengan dunia yang dihuni terpisah. Laki-laki dan perempuan terpisah. 5 perpecahan itu. Ya, ini menurut Maximus. Lalu Kristus melalui kehidupan, kematian, salib, dan kebangkitannya menyatukan simpan perpecahan dan terus salib sebagai titik pertemuan. Salib secara visual melambangkan penyatuan ini. Palang vertikal menghubungkan langit dan bumi, dunia atas dan dunia bawah. Palang horizontal merangkus ciptaan dari ujung ke ujung. salib titik pertemuannya. Ya, dia mempertemukan antara ciptaan dengan Nah, itu dia. Terus Nyata luas dan panjang salib sama dengan langit. Karena dengan anugerah ilahi yang diberikan alam semesta. iya. Terus kontakion Yang baru ini menuju pada penyatuan Yahudi dan Yahudi. Laki dan perempuan dalam satu baru di dalam Kristus. iya. Terus doa liturgi Untuk perdamaian seluruhnya, dan dengan Kristus, Allah dan kesatuan semua. Doa ini yang diucapkan dalam konteks perayaan salib menjanjikan kerinduan akan pemulihan kesatuan kosmis yang telah dicapai Kristus di salib. Iya. Terus Dengan demikian, pemulihan salib adalah perayaan kemenangan Kristus yang tidak hanya membebaskan manusia dari dosa, tapi juga memulihkan seluruh tatanan kosmos sesuai dengan logos penciptaannya, menyatukan kembali semua yang telah terpecah dan membuka jalan bagi seluruh ciptaan untuk mencapai tujuannya di dalam alam. iya. Jadi karena ini semua terputus, nah ini disambung lagi habis salib. Sehingga rodanya sesuai lagi, bisa jalan lagi. Ya, semua logos kembali menyatu ke dalam sang logos. Logo-logonya menyatu lagi pada sang logos. Nah, ini yang artinya menyambung ya. Ini maksudnya menyatukan 5 ya perpecahan besar. Oke, kita selesai cepel ya. Kita berdoa.
Ya, kita siapa ini? Vera berdoa.